Presiden mengingatkan krisis global ini bisa berlangsung hingga tahun depan. Kondisi inilah yang terus akan kita monitor dan tentu kita kelola. It's coming down as firms reduce their overbidding for workers. Jadinya kita ini bakalan resesi nggak sih? Makin banyak baca artikel, makin banyak baca berita, nonton YouTube, makin bingung kita. Iya nggak? Nah, daripada bingung, mending kita siap-siap aja yuk. Jadi, apapun yang terjadi di tahun depan, kita siap menghadapinya. Bahkan, justru bisa jadi kita bisa menemukan dan menangkap berbagai peluang yang muncul dan tidak terduga. Gimana tuh caranya? Yuk kita cari tahu. Tahun 2023, dunia terancam resesi ekonomi. Para pejabat, ekonom, influencer juga bersuara sama bahwa tahun 2023 adalah awal dari kehancuran ekonomi dunia. Bahkan, Presiden Jokowi juga menyebutkan bahwa situasi ekonomi tahun depan akan gelap. Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani juga mengingatkan hal serupa. Ia memprediksi bahwa tahun depan ekonomi Indonesia akan jatuh pada jurang resesi. Hal senada juga diungkapkan oleh Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio bahwa aktivitas perekonomian global melambat. Pesan-pesan tentang resesi ini juga digaungkan oleh para influencer seperti YouTuber, artis, yang salah satunya menyebutkan bahwa tahun 2023 akan menjadi tahun yang sangat menyeramkan. Bagi yang tidak memiliki persiapan akan jatuh miskin. Mengerikan nggak tuh dengar kata-kata jatuh miskin? Menariknya, mantan Wakil Presiden Indonesia, Bapak Yusuf Kala, ikut merespon. Beliau memperingatkan Ibu Sri Mulyani untuk tidak menakut-nakuti masyarakat. Saya bilang ke Sri Mulyani, janganlah selalu kasih orang takut. Besok, tahun depan akan kiamat. Begitulah katanya. JK menilai, pola pikir yang optimis harus selalu dikedepankan, meskipun Indonesia dihadapkan oleh sejumlah masalah. Bahkan, JK meyakinkan semua pihak mau ada masalah, ya kita hadapi katanya. Jangan takut, negeri ini lengkap, tidak ada krisis energi, krisis pangan, dan di mana krisis energi di Indonesia? Secara sederhana, resesi bisa diartikan sebagai suatu kondisi ketika perekonomian suatu negara memburuk. Pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB-nya negatif. Pengangguran meningkat. Dan selama 2 kuartal berturut-turut, pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif. Dalam konteks tahun 2023, Dana Moneter Internasional atau IMF memang memberikan peringatan. Menurut mereka, di tahun 2023, resesi ekonomi bisa dialami banyak negara. Dalam laporannya, IMF memangkas proyeksi pertumbuhan global pada tahun 2023 dari yang awalnya 3,8% pada Januari menjadi hanya 2,7%. IMF juga menyebut 3 negara bakal masuk jurang resesi ekonomi. IMF menjelaskan dalam laporan World Economy Outlook yang dikutip Oktober lalu, disebutkan bahwa secara teknikal akan ada 31 dari 72 negara yang diproyeksikan bakal mengalami resesi. Tentunya, hal itu terjadi karena kontraksi dalam PDB real yang berlangsung selama setidaknya 2 kuartal berturut-turut. Padahal, saat ini pun sebenarnya ada beberapa negara yang sudah masuk ke dalam jurang resesi. Di antaranya adalah Amerika Serikat. Bahkan mereka sudah masuk ke jurang resesi sejak Juli tahun 2022. Kemudian selanjutnya adalah Ukraina. Mereka juga sudah masuk ke dalam jurang resesi akibat perang yang tidak berujung. India pun juga sama. Mereka sudah masuk terjerumus ke dalam jurang resesi sejak bulan Juli tahun 2022. Dan Inggris hampir mengalami resesi karena
pertumbuhan ekonominya 2 kuartal terakhir hampir menyentuh ke angka negatif. Lalu, apa yang terjadi dengan Indonesia? Bagaimana prediksinya tahun depan? Indonesia diprediksi akan selamat dari jurang resesi. Itu kabar baiknya. IMF mempertahankan proyeksi ekonomi Indonesia tahun ini sebesar 5,3%. Namun, pada tahun depan menjadi 5% saja. Itu pun nggak masalah juga sih, karena pertumbuhan 5% itu pun sudah jauh lebih baik daripada negara-negara maju. Amerika Serikat saja misalnya, ekonominya diperkirakan hanya tumbuh 1,6% pada tahun 2022 dan turun menjadi 1% saja di tahun 2023. Prediksi itu dibenarkan oleh Cheng Hu Lim. Dia adalah Indonesia Mission Chief Department IMF. Menurutnya, memang benar, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih tinggi dibandingkan negara lain. Pada waktu diwawancara CNN Business Indonesia, dia mengatakan Indonesia sangat beruntung mendapatkan keuntungan dari tingginya harga komoditas dan kuatnya permintaan eksternal. Dia juga melihat di waktu yang sama, ekonomi Indonesia ditopang oleh 2 hal, konsumsi dan investasi. Kondisi ini bisa dicapai berkat kebijakan ekonomi pemerintah yang hati-hati dan berkelanjutan. Ekonom seperti Khatib Basri juga bersuara senada. Dia pun memastikan Indonesia tidak akan masuk ke dalam jurang resesi tahun depan. Tapi, Khatib Basri mengingatkan, Indonesia tetap akan terkena dampaknya. Pertumbuhan ekonomi nasional akan melambat. Pada acara Investor Daily Summit bulan Oktober lalu, dia mengatakan, kalau ditanya apakah Indonesia akan resesi atau tidak, jawaban saya tidak. Sebenarnya, fenomena resesi ini bisa terefleksi atau tercerminkan dari indeks saham suatu negara. Seperti Amerika misalnya, indeks sahamnya sudah minus atau turun sebesar 17% sepanjang tahun ini. Nah, kalau kita balik ke Indonesia, memang Indonesia ini sedikit berbeda ya. Pertumbuhan ekonomi kita masih terbilang cukup bagus. Dari indeks sahamnya pun masih positif dan naik sebesar 0,75% sampai video ini ditayangkan. Memang, kenaikan itu tidak banyak. Tapi, kenaikan tersebut bisa merefleksikan atau mencerminkan tentang optimisme pasar dan para investor terhadap perekonomian Indonesia. Dengan kondisi seperti itu, maka nggak heran ya kalau Ibu Sri Mulyani mengubah pandangannya. Dia bilang, Indonesia aman, tapi tetap harus waspada. Kementerian Keuangan pun telah merancang kebijakan fiskal tahun 2023. Tujuannya supaya siap menghadapi ancaman sejumlah resiko, termasuk ancaman resesi ekonomi global. Menariknya, apa yang disampaikan oleh JK secara teoritis bisa kita benarkan. Beliau berkata, untuk menghadapi ancaman resesi, pandangan optimis harus tetap dibangun, sebab ketakutan yang berlebihan dapat menyebabkan self-fulfilling prophecy. Itu adalah fenomena di mana apa yang kita pikirkan atau sekelompok orang pikirkan dapat memicu perilaku yang pada akhirnya membuat pikiran itu terwujud. Jadi, kalau kita mikirnya negatif, biasanya hasilnya pun juga ikut negatif. Begitupun sebaliknya, jika kita berpikiran positif, maka hasilnya pun biasanya juga akan ikut positif. Jadi, untuk saat ini, mari kita mengurangi pikiran-pikiran negatif itu dan merubahnya menjadi pikiran positif, agar hasilnya pun juga positif untuk kita. Perlunya kehati-hatian sudah terbukti. Sekarang ini, industri tekstil dan produk tekstil, terutama garment, sudah menghadapi tekanan berat. Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Tekstil,
menyebut tekanan berat muncul sebagai efek dari perang Rusia dan Ukraina yang tidak ada ujungnya. Konsumsi masyarakat Eropa dan Amerika menjadi lesu. Otomatis, permintaan pasar ekspor melemah. Orderan sepi. Pabrik banyak yang tutup. Dan ujungnya PHK. Yang Mei mengungkapkan 18 perusahaan dari 14 kabupaten atau kota di Jawa Barat sudah tutup. Saat ini, sekitar 9.500 karyawan terpaksa di PHK. Jumlah itu berpotensi terus bertambah akibat tekanan resesi global. Hal tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia pasti akan terkena dampaknya. Permintaan ekspor dari negara-negara yang sudah masuk ke jurang resesi pasti akan menurun. Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif Center of Reforma Ekonomis kepada cnnindonesia.com, menegaskan, yang lebih banyak bergantung pada pasar ekspor ke negara-negara yang terkena itulah yang paling rentan. Produk-produk seperti otomotif, batu bara, dan alas kaki pun ikut terdampak. Sebab sebagian besar pasarnya adalah luar negeri, seperti Amerika Serikat contohnya, yang memang menjadi salah satu tujuan ekspor Indonesia. Badan Pusat Statistik menyebutkan, pada Agustus 2022, AS atau Amerika Serikat menjadi negara tujuan ekspor tertinggi nomor 2 setelah Cina. Nilai ekspor Republik Indonesia ke Amerika Serikat besarnya 2,59 miliar US dollar atau setara dengan 9,87% dari total ekspor Indonesia. Tapi, ada nggak sih sektor usaha yang mampu bertahan di tengah resesi? Jawabannya pasti ada. Salah satunya adalah usaha yang bergerak di bidang online. Karena berjualan online dinilai dapat lebih mudah dalam menjangkau pasar dan juga memiliki cakupan yang lebih luas. Kemudian, sektor usaha selanjutnya adalah sektor makanan dan minuman. Sektor itu dinilai aman dari ancaman resesi karena berkaitan dengan kebutuhan dasar, terutama yang berbasis panganan lokal. Karena menurut para pengamat ekonomi, panganan lokal dapat lebih bertahan dibandingkan makanan yang berbahan baku impor. Hal itu dikarenakan potensi terhambatnya pasokan dari luar negeri sangat minim. Terlepas dari apapun sektor usaha Anda di masa-masa yang serba tidak menentu ini, bijaklah dalam mengelola bisnis Anda. Berikut ini adalah beberapa langkah yang bisa kita ambil. Yang pertama, cerdaslah dalam mengalokasikan anggaran. Kurangi pengeluaran-pengeluaran yang bersifat konsumtif dan tidak terlalu perlu. Kemudian, mulailah menabung sebisa mungkin dan sebanyak mungkin. Kedua, siapkan dana darurat lebih. Jadi, jika biasanya rumus dari dana darurat adalah pengeluaran dalam 1 bulan dikalikan 6 bulan, maka saat ini mungkin Anda bisa mengalokasikan dana darurat lebih banyak dari biasanya. Yang mungkin biasanya pengeluaran dalam 1 bulan dikalikan 6, untuk saat ini mungkin Anda bisa mengalihkannya menjadi 9 atau bahkan 12 bulan. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi kondisi perekonomian yang tidak menentu pada tahun depan. Dan juga untuk mengantisipasi apabila ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Yang terakhir, mari kita mengevaluasi bisnis kita. Seberapa kuat sih pondasi bisnis kita? Jika benar tahun depan resesi, maka seberapa siap kita? Jawablah pertanyaan-pertanyaan itu dengan jujur. Karena jawaban yang jujurlah yang akan mengantarkan kita pada aksi yang tepat. Aksi yang akan membuat bisnis Anda bukan hanya sehat, tapi juga mampu menjawab apapun tantangan yang dilempar oleh pasar tahun depan. Juga mampu menangkap berbagai peluang-peluang baru yang muncul secara tidak terduga. Semoga Allah memudahkan jalan kita. Amin.